mengisi locker room ya kan dalam kondisi apapun, baik ketika unggul ataupun juga tentunya tertinggal. Mikel Arteta di sana. Kita ingin tahu juga sebetulnya ya, seorang coach Sintayong itu seperti apa sih di saat dia ada di locker room gitu. Kita semuanya tahu tentu hasil yang ada di semifinal AFC U23 Asian Cup 2024 di mana tim nasional Indonesia harus mengakui keunggulan dari The White Wolves Uzbekistan U23 dengan kekalahan 2-0. Hasil yang tentunya menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk Marcelino Ferdinand dan kawan agar bisa menjadikan laga menghadapi Uzbekistan sebagai titik balik di AFC U23 Asian Cup 2024 untuk nantinya bertemu dengan Irak U23 di perebutan tempat ketiga. Masih ada asa pastinya untuk skuad asuhan Sintayong mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Halo Sobat Bola, selamat datang di Demam Bola Podcast barengan sama gue James Purba dan juga pastinya ada rekan gue, analis yang sangat-sangat luar biasa dan banyak mendapatkan pujian untuk mengomentari setiap pertandingan-pertandingan Indonesia U23 dan juga Indonesia Senior. Ada Labib Sadat. Labib, apa kabar? Sehat, alhamdulillah James. Sehat James? Sehat banget. Walaupun kita semalam habis terpukul karena Indonesia kalah, tapi kita harus tetap semangat ya untuk tetap menyajikan berita-berita terhangat tentang sepak bola Indonesia, terutama tentang Piala Asia U23. Yes, maka dari itu kita langsung saja Labib tanpa berlama-lama kita hangatkan suasana di studio. Oke. Ya, ini adalah pembahasan yang pasti ditunggu-tunggu oleh Sobat Bola ya. Dimana tadi di awal gue katakan kita sudah tahu hasil yang didapatkan oleh tim nasional Indonesia U23 atas Uzbekistan. Memang kemenangan yang didapatkan oleh skuad yang dipimpin oleh Timur Kapadze menjadikan kita yang menyaksikan kemarin jadi tidak full senyum. Ya, tapi ingat masih ada asa, masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada usaha yang harus dikeluarkan lagi oleh skuad dari Sintayong untuk bisa memperebutkan setidaknya ya. Ini ada peluang yang bisa didapatkan tanpa harus mengikuti yang namanya kualifikasi menghadapi Guinea. Ya. Lawannya adalah Irak U23. Betul. Jadi kekalahan kemarin sebetulnya menjadi buah pelajaran yang baru agar Garuda Nusantara Muda ini bisa terbang lebih tinggi lagi, bisa lebih dewasa lagi dan juga pastinya bisa mempertontonkan penampilan yang memuaskan buat yang mendukung tim nasional Indonesia U23. Ya, saya sepakat apa yang dikatakan James. Asa itu masih ada. Kita masih bisa berharap di satu pertandingan terakhir third place tempat perebutan tempat ketiga itu bukan hanya sekedar perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 ini, tapi juga memperebutkan tiket otomatis terakhir untuk lolos ke Olimpiade. Karena sejujurnya sebenarnya ketika saya melihat bagaimana squad list yang dimiliki oleh Guinea U23, sebenarnya kita mungkin ada sedikit satu level atau setengah level di bawah Guinea. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika venue pertandingan bermain di Prancis, artinya Guinea pasti akan bermain lebih seperti di home-nya karena main di Prancis yang dimana kita tahu hubungan negara-negara Afrika seperti Guinea itu dengan Prancis itu hubungannya cukup baik kan, dan kemungkinan besar supporternya akan banyak mendukung tim Guinea. Kalau bisa kita sudah mendapatkan atau men-secure mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024 ketika menghadapi Irak besok. Yes, dan mungkin di awal ini juga kita sedikit mengulas pertandingan kemarin di saat Indonesia U23 kandas dari Uzbekistan U23 dan secara permainan pastinya ada banyak hal yang nampak harus dievaluasi secara besar-besaran karena Uzbekistan itu seperti memberikan Indonesia U23 kacamata pembesar ya, memperlihatkan kepada kita semuanya detail-detail yang masih menjadi kekurangan dari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ya, saya sepakat bagaimana pada akhirnya sebenarnya ya, ini kan hal yang sangat lumrah jika kita mematok target setinggi-setingginya. Setinggi-setingginya nggak apa-apa, karena ketika kita kandas atau kita gagal, kita tahu kesalahan kita di mana. Betul. Dan ternyata Uzbekistan menjadi dalam tanda kutip test case yang paling benar-benar, kita merasa udah luar biasa nih mengalahkan Australia, Jordan, Korea Selatan. Ternyata ketika menghadapi Uzbekistan yang ternyata memiliki kompleks permainan yang sangat kompak, ternyata kita masih harus banyak belajar dari mereka. Bahkan kita bisa melihat kita terlihat inferior, harus kita akui. Segala aspek dalam pertandingan kita kalah semuanya. Ball position, shot on target, shot off target, passing dan sebagainya itu kita kalah. Jadi laga melawan Uzbekistan kemarin kita lupakan, itu menjadi evaluasi buat asuhan
tim asuhan dari Sintayong untuk menghadapi Irak besok, James. Karena saya melihat banyak aspek-aspek yang harus diperbaiki. Karena kita ternyata ketika kita bermain tanpa, contoh ya, ketika kita bermain tanpa Rafael Struijk ada striker yang sangat mobile, striker yang sangat-sangat luar biasa karena bisa mengelilingi all around di lini depan ya. Zona serang kita itu Rafael Struijk ada di mana-mana. Sedangkan ketika kita bermain tanpa Rafael Struijk, kita seperti kebingungan karena Ramadan Sananta adalah tipe striker yang berbeda. Tapi kita nggak ada pilihan, kalau kita nggak mainin Ramadan Sananta, lini pertahanannya Uzbekistan akan nyaman. Disitulah kita bisa melihat bagaimana evaluasi. Oh, ketika kita gagal di plan A, plan B, plan C-nya dan plan D harus kita tajemin lagi, kita drill lagi. Yes, tapi kalau menurut pandangan dari Labib ya, ketika kemarin Yes. Indonesia takluk dari Uzbekistan, memang ada beberapa PR nampaknya yang Ya, terlihat betul. cukup detail ya, yang diberikan oleh Uzbekistan U23, di mana secara permainan Indonesia sendiri sangat berbeda dibandingkan ketika berhadapan dengan Korea Selatan U23. Iya. Bahkan juga di saat kita mengomentari setiap laga demi laga yang dilalui Iya. oleh Garuda Nusantara Muda di fase grup, Uzbekistan menunjukkan level yang sangat tinggi. Iya. Labib. Ya, saya sepakat bagaimana sebenarnya apa yang ditunjukkan ketika menghadapi dari Qatar hingga Uzbekistan, jelas pasti Sintayong punya penyesuaian ya. Tapi yang saya salut adalah bagaimana Sintayong tetap mempertahankan patternnya 3-4-3. Dia hanya mengganti beberapa pemain yang menurut saya pergantiannya sifatnya taktikal ya. Dan bagaimana ketika kita menghadapi Uzbekistan, kita tetap memaksimalkan formasi 3-4-3, tetapi ternyata menurut saya ada beberapa bukan kesalahan ya, ya bisa dibilang juga sih kesalahan yang akhirnya dihukum oleh Uzbekistan. Iya, kesalahan elementer ya. Kesalahan elementer harus diakui. Bagaimana ini yang saya bilang, menghadapi tim selevel Uzbekistan yang dimana tim mudanya ini lagi bagus-bagusnya loh. On fire. Lagi on fire. Kita nggak usah bicara senior, kita bicara di level U23 ya, karena pemain-pemain ini akan menjadi tulang punggung suatu saat untuk The White Wolves ya, baik itu di kejuaraan Asia ataupun kejuaraan dunia. Tetapi kita tahu bagaimana Uzbekistan dengan sangat superiornya mengajarkan cara bermain yang tepat buat Indonesia. Menurut saya ya, Indonesia tuh kemarin tuh bermain kurang sempurna aja, karena golnya Uzbekistan itu terjadi ketika apa, James? Paling diinget ketika mental kita rubuh, Ferrari golnya diambil. Ya, ya. Itu yang harus kita ingat. Kita nggak kebobo. Bayangin Uzbekistan selama 4 pertandingan di Piala Asia 2024 U23, mereka itu selalu golin di babak pertama. Betul. Lawan Indonesia mereka nggak golin. Ya. Di babak pertama. Bahkan mereka nggak pernah kebobolan juga kan. Mereka 4 kali clean sheet. Betul. Ferrari hampir cetak gol. Bahkan saya melihat kalau itu golnya disahkan, Uzbekistan yang berantakan. Tetapi yang namanya mental pemain muda tetaplah pemain muda. Ketika Ferrari gagal, maksud saya tidak disahkan golnya atau dianulir, itu membuat shape permainan Indonesia berantakan. Ya, setuju. Karena mental drop, konsentrasi buyar, kita dibobol lewat yang skema menurut saya oke lah. Golnya Uzbekistan yang pertama, bola di antara itu salah satu bola sulit ya. Iya. Tetapi itulah kalau kita bermain lebih tenang, lebih fokusnya lebih terjaga, mungkin crossing itu bisa dipatahkan oleh, itu kan posisinya Pratama Arhan ya. Betul. Kita tahu Arhan bagus ketika melakukan blocking ataupun intercept. Ya. Ya itulah, lebih ke perbaikan mental lagi aja. Iya, tapi juga sebetulnya kemudian gue coba untuk melihat dari kacamata yang besar sih, Iya. Labib ya, ketika Indonesia kemarin takluk dari Uzbekistan, karena ini adalah laga yang sangat krusial, bukan Yes. hanya untuk hasil saja sebetulnya, tapi juga untuk pengembangan jangka panjang. Ya. Uzbekistan menunjukkan bahwa ini loh yang namanya maintenance yang berlangsung dengan Iya. sangat kompak. Iya. Karena Uzbekistan U23 sudah berada di level AFC U23 Asian Cup mulai dari edisi yang pertama Iya. tahun 2013. Iya. Dan perkembangannya ditunjukkan oleh Uzbekistan U23 ini progresif banget Iya. ya. Awal mulanya mereka fase grup, tapi pada akhirnya mereka mampu untuk bisa menjadi juara. Ini kan tentunya menjadi salah satu wujud dari keseriusan federasi yang mampu untuk menjaga ritme perkembangan yang ada di sepak bola Uzbekistan, yang kita tahu sebetulnya ini baru berjalan 10 tahun. Betul. Uzbekistan ini berkembang. Uzbekistan itu kan bisa dikatakan adalah tim tanggung ya. Kenapa saya bilang tim tanggung? Mereka itu negara pecahan Uni Soviet, negara pecahan Eropa Timur. Ya. Bagaimana kita tahu gen pemain mereka gen Eropa banget. Ya. Postur Eropa banget. Ini satu kelebihan advantage yang harusnya dimaksimalkan Uzbekistan. Tetapi ketika mereka menghadapi tim-tim Asia yang bermain lebih pintar, lebih smart dibandingkan Uzbekistan, contoh Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Iran, mereka selalu gagal di
pertandingan terakhir ketika ingin melaju ke putaran final Piala Dunia. Ya. Maka dari itu Federasi Sepak Bola Uzbekistan UFA mencoba melakukan revolusi. Cuma 2 doang kok revolusinya sebenarnya. Perbaikan infrastruktur sama perbaikan kompetisi, itu doang. Ya. Itu doang, cuma 2 faktor yang fundamental ya fundamental. Itu sering, dan itu sangat-sangat sering dilakukan oleh semua federasi sepak bola. Memperbaiki infrastruktur, itu stadion, latihan, memperbanyak tempat latihan. Stadion juga harus standar nasional minimal. Oke, nggak standar FIFA nggak apa-apa, tapi standar nasional lah seenggaknya. Ya. Terus perbaikan kompetisi, kita lihat bagaimana pemain Uzbekistan itu nggak ada tuh dikumpulin semua pemain terbaiknya jadi satu. Ya kan? Iya. Mereka tuh hanya boleh dalam satu tim itu berapa pemain yang berlabel timnas. Terus maka dari itu banyak tim-tim yang akhirnya mengambil pemain under 25 kan. Yeah. Under 25 ke bawah lah. Terus akhirnya menghasilkan pemain-pemain muda. Terus juga tim UEFA memberikan satu slot untuk satu tim yang diisi oleh pemain-pemain muda dari Uzbekistan untuk bermain di kompetisi tertinggi Liga Uzbekistan, yaitu FC Olimpik. Ya. Itu hal yang sangat lumrah, karena kenapa? Malaysia pernah waktu itu Harimau Ya. 11. Ya. Singapura pernah The Lions. Indonesia juga pernah. Tuh baju yang dipakai James. Ya, Persiba Bantul. Persiba Bantul pernah diisi oleh pemain-pemain under 23 kan? Betul. Beberapa dekade yang lalu. Iya. Dan itu hal yang sangat lumrah. Tetapi mereka sustain. Iya. Mereka membuat pemain-pemain ini sustain dalam artian ini klub nggak buat setahun 2 tahun, tapi buat jangka panjang. Betul, Jadi ketika mereka betul. udah lebih dari 23 tahun, mereka dipersilakan untuk mencari klub selain FC Olimpik. Bisa juga Nafca Fergana, bisa juga Bunyokor, Betul. bisa juga Pakhtakor Tashkent. Lebih baik bermain di luar Ya. Uzbekistan juga lebih baik. Dan Ya. itu kan sebenarnya hal yang sangat lumrah, dan itu berhasil. Yes. Dan menghasilkan, ingat 2018 itu adalah puncak di mana akhirnya Uzbekistan mendapatkan kejayaannya. Juara di China, di Piala Asia U23. Betul. Bahkan pemain-pemain Uzbekistan sekarang udah banyak yang namanya ke Eropa. Iya. Salah satu Buana ya. Belalang Buana, salah satunya Eldor Shomurodov. Iya. Itu pemain yang sangat luar biasa, namanya sangat terkenal, famous di Asia. Bahkan sekarang banyak bermain di Serie A, untuk waktu itu untuk Genoa, KS Roma, sekarang di FC Cagliari. Iya. Jadi menurut saya itulah buah di mana perbaikan yang dilakukan oleh UEFA, PSSI-nya Uzbekistan. Terus habis itu mereka sustain memperbaikinya. Mereka nggak setengah-setengah. Iya. Hal-hal fundamental yang tadi James bilang, Iya. itu mereka perbaikin, hasilnya menjadikan Abosbek Fauzalev ada. Iya, betul. Abdul Qadir Husanov, Norchaev Hussein, Iya. Jalolidinov, dan kawan-kawan. Itulah. Yes. Jadi memang ini bisa disimpulkan apabila betul adanya di balik liga yang bagus, Iya. itu adalah cerminan dari tim nasional yang bagus. Kita nggak boleh munafik tentang hal itu. Ya. Karena pada akhirnya pemain-pemain liga itu output atau goalsnya kemana, James? Pasti bermain ke timnas. Ya, Masa iya pemain timnas Liga Indonesia yang berpaspor Indonesia main untuk tim ASEAN selain Indonesia? Kan enggak, pasti mainnya buat Indonesia kan. Betul. Maka Setuju. dari gue sepakat sebenarnya. Oke, pemain-pemain yang lain bermain di luar negeri. Gue sepakat, Argentina semua pemain hampir di luar negeri. Tapi ketika Argentina sedang tidak bisa diperkuat pemain yang bermain di luar Argentina, mereka kan pemain-pemain yang main di Clausura dan Apertura Liga Argentina, mereka udah siap. Ya. Dan nggak malu-maluin. Levelnya sama, James. Itu yang harusnya dilakukan oleh Indonesia. Itu dia tadi kenapa ya Sobat Bola, di awal gua katakan apabila kekalahan dari Uzbekistan itu harapannya adalah untuk bisa membuat tim nasional Indonesia plus juga tentunya sepak bola Indonesia terbang lebih tinggi lagi. Betul. Karena Uzbekistan itu bisa menjadi benchmark sebetulnya Bisa banget. untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Uzbekistan sejauh ini tuh kita boleh contoh loh. Walaupun Uzbekistan mungkin secara bahasa, budaya, iklim berbeda dengan kita. Betul. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Karena kan sepak bola itu kan bahasa universal. Kayak contohnya tadi saya bilang, banyak perbaikan tentang sepak bola ya. Intinya tentang sepak bola. Baik itu penambahan tempat latihan, bagaimana mendatangkan pelatih-pelatih, atau
menyekolahkan pelatih-pelatih lokal setinggi-tingginya, itu kan juga bisa akhirnya pelatih-pelatih itu bisa dilempar ke SSB seluruh Indonesia. Betul. Itu yang dilakukan oleh Uzbekistan salah satunya. Luar biasa ya, Tutamsat tentunya Tuh, untuk betul. UVA ya, UVA. yang merupakan Federasi Sepak Bola Uzbekistan, sobat bola ya. Ini jadi ilmu baru lagi pastinya buat kita Betul. bisa bahas, dimana nggak ada salahnya untuk kita belajar juga Ya. dari negara-negara tetangga, karena Iya. memang kan Uzbekistan hadirnya dari Asia Tengah ya. Iya, Asia Tengah dan Utara. Betul, dan memang apa yang ditunjukkan oleh Uzbekistan dari AFC U23 tahun 2013 sampai dengan 2024, bahkan mereka back to back masuk ke final AFC U23 Asian Cup. Ini kan merupakan sebuah bukti ya bahwa 18 juara. betul, apabila ini sebuah proses yang dikawal secara kompak dan menyeluruh, dan pada akhirnya ini membuktikan apabila kesuksesan dari Uzbekistan ini adanya karena banyak orang-orang yang serius di dalamnya untuk mengembangkan mimpi dari Uzbekistan yang bukan hanya level Asia saat ini. Mereka sudah mengincarnya adalah dunia. Dan saya sepakat apa yang dikatakan James, mereka mengincar level dunia karena ini kesempatan besar. Menurut saya satu tiket dari 7,5 tiket yang dialokasikan untuk World Cup 2026, satunya akan milik Uzbekistan. Selain big name Korsel, Jepang, Iran dan Arab ya. Itu satu nama menurut saya akan disegel oleh Uzbekistan untuk pertama kalinya. Tapi ini disclaimer untuk sobat bola ya. Kita membahas Uzbekistan bukan berarti kita memuji berlebihan, enggak sama sekali. Kita bahkan bisa belajar dari Uzbekistan. Ini adalah wujud dari kita juga ingin mengajak sobat bola buat kita sama-sama melihat lewat kacamata yang besar pastinya, apabila banyak loh sebetulnya bisa jadi contoh untuk perkembangan sepak bola di Indonesia. Nah, bicara laga kemarin di semifinal, Habib. Tentunya kalau kita melihat dari euforia yang ada di sosial media, banyak sekali yang menyalahkan keputusan wasit kontroversi. Wasit asal Tiongkok ya. Betul, dan juga untuk wasit VAR-nya dari Thailand. Wasit namanya agak susah, Suufan apa ya? Supak Jongkoh. Supak Jongkoh itu pemain badminton ya. Bonsak Ponsana tapi saya udah lama ya. Oke, bagaimana kalau menurut Labib ketika ada beberapa keputusan yang mungkin ya bikin kita kemarin juga di saat live reaction kesal juga gitu, tapi ketika dilihat lagi tayangan ulangnya 50-50. Yang serba salah juga gitu. Yang pertama adalah bagaimana wasit asal China ini atau Tiongkok ini menganulir gol dari Ramadan Sananta. Ketika ada tayangan VR, itu ada dua momen, yaitu bagaimana garis diagonal dan garis lurus. Kita di garis lurus, Ramadan Sananta posisinya masih onside. Tapi garis diagonal, Ramadan Sananta offside. Sebenarnya yang jadi masalah adalah itu mendingan di offside-in dari awal. Karena kenapa? Kita udah seneng, kita udah pecah. Mental kita drop abis gol itu dianulir loh James. Yang menurut gue bobotnya itu di mental kita, mental bertanding kita yang akhirnya buyar. Fokus kita yang hilang ketika gol itu dianulir. Efeknya, efek dominonya tuh di situ menurut gua. Ketika mungkin contoh ada duel Ramadan Sananta, Ferrari golin, langsung dianulir karena ada offside. Gue mendingan fair kayak gitu. Oh iya emang kita udah selebrasi, kita tuh udah pecah banget. Ya itu sama halnya ketika Korea Selatan di quarter final menghadapi Indonesia U23. Dia tuh udah selebrasi jauh, udah apa? Cuma kan saat itu bedanya Korea Selatan tahu lawannya Indonesia yang di atas kertas dia bisa kalahin. Kita lawan kita Uzbekistan yang di atas kertas belum tentu bisa kita kalahin, James. Terus habis itu pas kita gue lihat di situ bobotnya yang akhirnya ngeberantakin permainan shape permainannya Indonesia, akhirnya kebobolan. Dan yang kedua adalah kartu merah Rizky Ridho. Bagaimana sebenarnya itu wasit bingung. Rizky Ridho itu melakukan gerakan natural, melakukan clearance. Itu intensitasnya, bukan Rizky Ridho mau menghantam kaptennya Uzbekistan si Jalolidinov. Tapi ketika Rizky Ridho ingin melakukan clearance, Jalolidinov mendatangi ayunan kaki dari Rizky Ridho. Bahkan Rizky Ridho kita lihat dalam tayangan lambat, dia langsung menarik kakinya ke belakang kan. Yang artinya dia memang tidak ada keinginan untuk mencederai Jalolidinov. Atau menyangkutkan kakinya. Menyangkutkan kakinya, gak ingin main gak ingin main kasar, ijail gitu kan. Tidak ada intensitas. Gak ada intensitasnya sama sekali. Kalau bahasa tongkrongan gue tuh si Jalolidinov itu emang minta dihantem. Wah, emang bahasa tongkrongan lu ya. Iya bang, udah hantem gue kayak gitu. Dan apalagi ada VR. Betul. Udah di situ kenanya Rizky Ridho. Iya. Bahkan abis golnya Rizky Ridho, sekuensinya kita kebobolan. Iya betul. Dari bola mati. Iya. Itu dengan tempo yang sangat cepat sebetulnya, dan itu sangat mengejutkan. Bahkan juga tadi yang Labib katakan ya, di saat gol Ferrari menghancurkan shape dari permainan timnas Indonesia. Karena mental ya. Karena mental. Kemudian juga tentunya ada kartu merah dari Ridho. Itu kemudian bisa kita gambarkan jatuh ketimpa tangga dan ada gol bunuh diri.
dari Pratama Arhan. Pratama Arhan tuh ibaratnya gongnya aja sih. Sebenarnya setelah 2 gol ini kita setelah 2 insiden yang membuyarkan fokus dan mental kita, itu kita langsung kebobolan 2 kali juga. Iya. Itu yang menurut gua semoga bisa kita hindari dan tidak terjadi ketika menghadapi Irak nanti. Yes. Dan mungkin selepas laga semifinal kemarin, pastinya sobat bola yang menyaksikan termenung gitu. Yes. Banyak what if-nya. Ya. Betul. What if kalau pelanggaran di kotak penaltinya Uzbekistan itu adalah penalti. Yap. Gitu. What if kalau seandainya memang gol dari Ferrari itu tidak dianulir. Iya, Let's say seperti itu ya. Betul. What if kalau Rizky Ridho tidak di kartu merah. Iya. Ya mungkin ya. Kan beda cerita. Beda cerita gitu. Iya. Tapi memang kenyataan di atas lapangan secara fakta apabila yang terjadi ya cukup mengejutkan walaupun ada bumbu-bumbu kontroversial di sana. Yap. Ya, tapi terlepas dari mengkambing hitamkan wasit. Yap. Sekali lagi kita harus mengakui bahwa Objektif aja lah. objektif gitu. Uzbekistan menunjukkan level mereka yang sangat konsisten. Mereka tidak kebobolan sama sekali. Mereka juga menjadi salah satu kontestan yang sangat produktif. Dan ini bahkan meningkat loh 14 pencapaian gol. mereka. 14 gol total. Betul. Dan juga mereka adalah tim yang paling kokoh. Ya. Clean sheet itu menunjukkan bagaimana sempurnanya Uzbekistan perjalanannya sejauh ini. Betul. Kita harus akui di perempat final mereka di luar dugaan harus menghadapi Arab Saudi. Menurut gue itu salah satu laga semifinal, harusnya terjadi di semifinal atau enggak di final gitu lawan Arab Saudi, tapi dia harus melawan Arab Saudi di quarter final dan tetap menampilkan permainan yang terbaik, termasuk seorang Abosbek Fayuzalev dan juga Hussein Norcaev. Iya. Dan untuk di AFC U23 Asian Cup 2024, laga final ini adalah laga yang memang ideal. Sangat ideal. Menurut gue emang harusnya Jepang ketemu secara objektif Jepang ketemu Uzbekistan. Itu udah paling pas. Ya. Kedua tim punya gaya bermain masing-masing yang cukup baik. Terus kedua tim juga bisa menunjukkan kecerdasan bermain. Football IQ yang bagus. Yes, setuju. Football IQ kedua banget. tim bagus banget loh. Iya. Football knowledge-nya juga luar biasa dan yang paling penting disiplin dalam bermainnya itu luar biasa. Gue ngeliat Jepang sama Uzbekistan ketika bermain itu disiplinnya luar biasa. Ketika defense, offense, ketika build up atau transisi dari negatif ke positif ke negatif, Betul. dua-duanya sempurna. Ini sebenarnya final idealnya memang Jepang ketemu Uzbek. Iya. Cuma gue berharapnya memang Indonesia tetap lolos ke Olimpiade. Itu harapan kita. Harapannya. Itu mimpi kita juga. Ya, betul. Walaupun ya kita juga harus realistis juga apabila target awal tuh quarter finals. Kita harus ingat itu juga ya. Betul. Tapi yang mempunyai keyakinan untuk bisa membawa tim nasional Indonesia ke semifinal adalah sang pelatih Coach Sintayong dan dia bisa membuktikan itu. Yap. Jadi kita layak untuk memberikan apresiasi kepada semua pemain yang sudah berjuang di atas lapangan. Yep. Plus juga keyakinan dari Coach Sintayong. Betul. Barulah ada statement dari Coach Sintayong apabila dia punya keinginan untuk membawa Indonesia ke Olimpiade setelah 1956. Iya betul. Sintayong itu kan pelatih yang realistis ya. Ya. Pelatih yang realistis. Jadi setiap tim yang dia latih tuh dia udah tahu nih kualitasnya limitnya sampai mana. Ya. Dia bilang Indonesia itu paling dikasih target lolos ke babak knockout di Piala Asia Senior lalu. Dia lolos untuk pertama kalinya ke babak knockout. Terus habis itu Indonesia katanya bisa lebih dari 8 besar di Piala Asia U23 sampai semifinal. Cuma dia revisi lagi, dia pengen bawa sampai Olimpiade dengan catatan para pemain mau mengikuti instruksi dari Sintayong. Iya. Mau sabar, mau dengerin apa yang Sintayong instruksikan di lapangan. Dan memang sejauh ini cukup works ya, cukup bekerja apa yang dilakukan oleh Sintayong. Ya. Nah sekarang waktunya kita membahas lawan dari Indonesia dalam perebutan tempat ketiga di AFC Under-23 Asian Cup 2024. Ini adalah lawan yang menurut gua, kalau gua melihat Bim, ini seimbang. Irak U23 dengan Indonesia U23. Bahkan gua bisa katakan apabila level dari Irak U23 ini hampir mirip seperti Jordania U23. Ya kalau bicara kenapa Irak sama dengan Jordania kan sama-sama negara dari Asia Barat ya. Kurang lebih cara bermain mereka sama, itu fisikal. Ya. Cuma memang Irak U23 tetap punya kualitas, punya teknik yang luar biasa James. Walaupun tidak sesempurna Irak senior ya. Oh ya betul. Ya. Betul. Walaupun saya juga mencatat ada beberapa nama yang
berbahaya seperti Mohamed Montader dan juga Ali Jassim yang menurut saya harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Indonesia. Tetapi lagi-lagi kalau kita berkaca Irak senior itu punya kualitas, maka kita akan inferior. Kan saya pernah bilang bahwa ISTY itu sudah menghilangkan inferiority complexity, yang artinya perasaan inferior sebelum bertemu lawan, itu yang sudah dihilangkan oleh Sintayong. Dan ketika menghadapi Irak nantinya, semoga para pemain lebih percaya diri dan mereka tetap yakin bisa mendapatkan tiket Olimpiade. Betul yang dikatakan James. Oke, Irak memang tim yang bagus, tim dari Asia Barat, punya kolektivitas bermain dan individual permainan yang jelas. Organisasi mereka juga bagus banget. Cuma satu hal, kita juga punya kualitas dari Coach Sintayong. Jadi menurut saya akan menjadi laga yang sangat seru ketika menghadapi tim 1001 malam nantinya. Yes, tapi lebih ini kalau melihat dari kapasitas yang dimiliki oleh Irak U23, mereka dipimpin oleh Radi Shanaisel. Yes. Kita tahu jika memang Radi Shanaisel ini menjadi salah satu pelatih yang juga sempat menangani Irak U23 pada AFC U23 Asian Cup 2015 pada saat itu. Ya. Dan Irak dia bawa duduk di peringkat 4. Ya semoga aja bisa terjadi lagi gitu loh sebetulnya ya. Seharusnya. Cuman yang menarik dari Radi sendiri pada fase grup, memang ada hasil yang mengecewakan yang didapatkan oleh Irak U23 di saat mereka membuka grup C dengan kekalahan dari Thailand. Ya 2-0 pada saat itu. Karena waktu itu juga Irak main 10 orang ya. Karena ada satu pemain mereka yang mendapatkan kartu merah. Betul. Yang menurut saya itu juga pasti akan merusak shape bentuk permainan dari tim Irak itu sendiri. Tapi setelah terlepas dari kekalahan Thailand, yang paling kita ingat adalah kemenangan memorable Irak atas Saudi Arabia. Yang menurut saya Saudi Arabia datang ke Piala Asia 2024 ini dengan hal yang luar biasa. James ingat kan? 2022 siapa yang juara? Saudi Arabia. Aiman Yahya sangat luar biasa. Aiman Yahya cadangannya CR7 di Al-Nassr. Ini buat pengetahuan aja, itu Aiman Yahya cadangannya CR7. Jadi kita tahu lah levelnya Aiman Yahya. Bahkan Aiman Yahya juga cetak gol tuh udah 2 apa 3 gitu. Bahkan 3. Aiman Yahya, ada juga Abdullah Radif dan Ahmed Al-Ghamdi. Ali Jassim juga 3 gol ya. Ali Jassim 3 gol. Tetapi kita bicara Arab Saudi yang menurut saya lebih superior dibandingkan Irak. Tetapi Irak bisa keluar dari lubang jarum. Iya, itu yang menjadi kejutan juga tentu saja ya. Menurut saya. Dan Irak keluar sebagai juara grup. Juara grup pada akhirnya. Dan Thailand yang menjungkalkan Irak tidak lolos grup saat itu. Jadi menurut saya Irak bisa menunjukkan mental bertanding yang luar biasa. Kalau dari Thailand untuk tim selevel Irak itu drop banget harusnya. Tetapi karena dia lebih parahnya lagi, dia harus menghadapi tim jagoan di Piala Asia kali ini, yaitu Arab Saudi. Dan mereka bisa membuktikan. Ya berarti spirit dan mentalitasnya Irak tuh udah terbukti ya. Tinggal bagaimana kita bermain secara taktikal aja nanti di atas lapangan. Yes, ada momen bounce back tentunya didapatkan oleh Irak U23 pada fase grup. Mereka mampu untuk bisa mendapatkan kemenangan penting di saat mengalahkan Tajikistan ya. Dengan skor 2-4. Kemudian di matchday terakhir mereka juga menang atas Saudi Arabia. Ya, 2 hasil yang tentunya memang membawa Irak akhirnya mampu untuk bisa mendapatkan kenyamanan di peringkat pertama. Dan saat berjumpa dengan Vietnam di quarterfinals, karena gue menyaksikan laga tersebut ya, ternyata memang seorang Radi Shanaisel dia punya kemampuan untuk menggunakan formasi yang berbeda-beda. Ini yang harus diwaspadai tentunya bagi Sintayong, karena dia mengadaptasi mulai dari formasi 3-4-3, 4-2-3-1 dan juga 4-4-2. Iya, bagaimana kita tahu adaptasi yang cukup baik ya dari formasi itu, yang artinya pelatih dari Irak sudah melatih, sudah mencoba, udah trial and error formasi-formasi tersebut. Ketika kapan sih? Ketika uji coba. Itu yang mereka coba, karena saya tahu bagaimana pelatih Irak pada akhirnya ingin mungkin mirroring, mencoba menahan bisa dibilang sih bukan menahan serangan. Selain mirroring bisa juga mencoba mengimbangi permainan lawan. Gimana caranya? Ya dengan mencoba banyak formasi dan kedalaman skuad yang dimiliki Irak, banyak pemain versatile. Yang artinya pemain left center back bisa menjadi left back, right center back bisa menjadi right back, ataupun center midfielder bisa jadi IMF. Itu yang menurut saya menjadi salah satu kelebihan Ali Jassim dan kawan-kawan. Jadi menurut saya kita juga harus sama-sama bermain lebih pintar menghadapi Irak nanti, James.
Dan ada satu keuntungan sebetulnya sobat bola yang bisa untuk kita cermati dari kekuatan Irak U23 ketika nantinya Indonesia akan berjumpa dengan Irak pastinya Yes. di perebutan tempat ketiga adalah satu nama yang memang menjadi sorotan sebelum bergulirnya AFC U23 Asian Cup 2024. Dia adalah Ali Jassim. Yes. Ali Jassim ini merupakan salah satu pemain yang sangat tokcer tentunya. Yep. Bukan hanya karir dia bersama dengan tim nasional senior saja, Iya. tapi juga di level klub. Akan tetapi ini yang menarik ya, catatan dari Ali Jassim di AFC U23 Asian Cup 2024. 3 gol yang dia cetak itu hadirnya dari titik penalti. Iya. Bahkan ketergantungan Irak dengan Ali Jassim ini yang malah cenderung membuat ketajaman di lini serang dari Irak U23 itu jadinya menurun. Ya ini advantage juga ya jika diperbaiki, jika dianalisa dan dievaluasi oleh para coaching staff Indonesia, yang artinya Irak tuh kan berarti tidak banyak mencetak gol dari open play. Ya. Itu yang artinya juga para pemain Indonesia harus berhati-hati dengan permainan tricky dan teatrikalnya Irak di Ya. sekitar kotak penalti, baik itu bisa free kick, bisa juga penalti. Dan Irak punya eksekutor seperti Ali Jassim, pasti mereka akan mencoba memaksimalkan para pemain yang dia punya, pemain-pemain cepatnya untuk bermain tricky dan teatrikal di sekitar kotak penalti Indonesia. Ini yang harus diwaspadai. Walaupun kita juga tetap harus mewaspadai open play dari Irak yang sewaktu-waktu bisa saja menghukum pertahanan Indonesia. Tapi seperti yang James katakan tadi, penalti yang diberikan oleh Irak 3 kali dan Ali Jassim sukses mengeksekusi 3-3-nya. Ya. Yang artinya Ali Jassim punya kualitas dalam mengeksekusi bola-bola mati. Eksekutor ulung ya. Eksekutor ulung. Penalti taker, free kick taker, yang artinya Indonesia harus hati-hati di momen-momen ketika para pemain Irak mencari pelanggaran. Yes, bola mati yang tentunya memang akan menjadi salah satu upaya sebetulnya ketika Irak U23 mengalami deadlock ya. Yes. Di saat nantinya berhadapan dengan Indonesia U23. Dan ada kabar baik, ada juga tentu saja kabar buruk bagi timnas Indonesia U23. Di mana kabar buruknya adalah Rizky Ridho tidak dapat bermain lantaran mendapatkan kartu merah ketika Indonesia ditaklukkan Uzbekistan U23 di semifinal. Sementara kabar baiknya adalah Rafael Strike bermain lagi. Ya, karena memang kedua pemain ini akhirnya yang satu terbebas dari hukuman, yang satu baru mendapatkan hukuman. Ya. Kabar buruknya dulu ya, kita memang kehilangan Rizky Ridho. Kita tahu bagaimana Rizky Ridho di setiap pertandingan di Piala Asia U23 ini tampil sangat sempurna, prima banget, mentalitas bertandingnya luar biasa. Sangat solid, seperti batu karang di tengah lautan yang dimana nggak bisa ditembus oleh ombak. Tetapi kita harus akui memang kehilangan Rizky Ridho ini kan salah satu kehilangan terbesar di lini pertahanan Indonesia. Tapi kita nggak boleh sedih, karena menurut saya ada banyak pemain atau beberapa pemain yang akhirnya nanti bisa membackup posisinya Rizky Ridho. Oke, Rizky Ridho captain, leader kan berarti kepanjangan dari pelatih ya. Mungkin kita akan kehilangan sosok kepemimpinannya Rizky Ridho, tapi untuk posisi role center back dari Rizky Ridho, saya melihat ada 2 pemain yang bisa menggantikan posisi dari Rizky Ridho. Pertama adalah Justin Hapner yang pindah menjadi center back dari left center back. Left center back bisa diisi oleh Komang Teguh. Yang kedua adalah memainkan Nathan Chow Ke posisi naturalnya di left center back Justin Hapner, atau bahkan Nathan Chow main sebagai center back. Ya. Karena kita tahu Nathan Chow adalah pemain yang terbiasa bermain lebih defense. Ya. Makanya Coach Sintayong menaruh dia sebagai DMF dan cukup berhasil ya. Dan kali ini mungkin Sintayong bisa bereksperimen terakhir di pertandingan terakhir ini dengan menaruh Nathan Chow ataupun Justin Hapner di posisi center back, karena posisi yang nanti ditinggalkan oleh Justin Hapner di left center back atau back kiri yang melebar wide center back, itu banyak yang bisa gantikan. Komang Teguh, bisa Nathan Chow. Ya. Jadi menurut saya banyak pemain yang nanti bisa menggantikan role-nya Rizky Ridho, walaupun kita kehilangan jiwa kepemimpinannya seorang Rizky Ridho nantinya. Yes, itu memang menjadi salah satu faktor yang sangat krusial ya di lini pertahanan dari Indonesia. Akan tetapi sobat bola masih ada penggantinya. Dan kalau kita berbicara kedalaman skuad, ya tadi Lawit mengatakan apabila Irak punya kedalaman skuad yang diisi oleh beberapa pemain-pemain versatile. Nah, sementara Indonesia yang kita perhatikan dalam 5 pertandingan yang sudah dilalui di AFC U23 Asian Cup 2024, memang terlihat pemain-pemain yang sering mendapatkan minute play adalah pemain-pemain yang sudah bersama dengan STY di senior team. Iya, gitu. seperti Sementara Arhan pemain yang lain masih belum ada yang mungkin ya mendapatkan minute play. Ya, kalau harus diakui ini kan mungkin bisa dikatakan winning formationnya STY. Ini posisi formasi favorit STY dengan pemain-pemain favorit STY kan. Cuma ketika saya melihat, saya coba
berpikir objektif bahwa sebenarnya kayak contoh Ferrari yang tiba-tiba memang mendapatkan spotlight banget ya selama Piala Asia U23 ini. Dia tampil sangat solid juga seperti Rizky Ridho, tampil kokoh di lini pertahanan, dan juga di posisi right back atau right wing back itu Rio Fahmi dengan Fajar Faturrahman juga berganti-gantian. Terkadang Rio Fahmi yang menjadi line up, terkadang Fajar Faturrahman yang menjadi line up. Jadi menurut saya sebenarnya tetap mendapatkan porsi pemain-pemain yang nggak ikut STI sejak timnas senior. Cuma memang pemain-pemain yang sudah berada di timnas senior punya nilai lebih lah, punya value lebih di mata STY tentunya. Yes. Pengalaman gak bohong kok James, experience. Betul. Ya, experience memang gak bohong, dan memang itu yang mungkin menjadi salah satu warna yang terlihat dari penampilan dan juga pilihan seorang coach Sintayong ya. Yes. Tadi Labib mengatakan apabila apa yang kita saksikan dari formasi atau mungkin pilihan utama Sintayong adalah winning team. The winning team. The winning team dari Indonesia U23. Yep. Dan kemungkinan besar tentunya secara taktik, secara formasi tidak ada perbedaan yang signifikan. Rafael Strike saja mungkin yang akan masuk, kemudian juga pengganti dari Rizky Ridho di lini pertahanan. Mungkin untuk frontman akan kembali ke the winning team dalam tanda kutip, Witan, Lino, Rafael, itu tidak ada masalah. Dan akan tetap memaksimalkan mungkin salah satu dari Rio Fahmi ataupun Fajar Faturrahman, Ivar, Nathan mungkin bisa bermain bareng. Terus kirinya akan diisi oleh Arhan. Mungkin belakang ada Komang, Justin, dan juga Ferrari. Yes, tapi Labib, untuk berhadapan dengan Irak U23, tentu saja memang yang menjadi catatan ketika Indonesia takluk dari Uzbekistan U23 tentunya adalah pemain-pemain yang mendapatkan minute play harus segera untuk menunjukkan level yang step up. Ya. Ya, dan hal tersebut mungkin kita masih belum melihat dari Ramadan Sananta ketika ia mengisi plot yang hilang dari Rafael Strike. Ya, kalau saya melihat Ramadan Sananta ini bukan seseorang yang belum bisa mengisi plot dari Rafael Strike, tapi formasi ataupun pattern yang coba dioptimalkan atau yang digunakan oleh Coach Sintayong itu tidak fit dengan cara bermainnya Sananta menurut saya. Jadi saya lebih prefer Sananta selalu bermain sejak babak kedua ataupun menjadi pemain super sub, pemain pengganti. Itu akan lebih cocok karena untuk mengganggu permainan pemain lawan yang mungkin sudah lelah. Jadi kalau saya boleh memilih untuk bermain sejak awal itu Rafael Strike, karena Rafael Strike itu tipe pemain modern yang tahu keinginan Sintayong untuk lini depan tuh kayak gimana. Kalau Sananta itu kan tipe striker zaman dulu ya, striker target man gitu. Striker yang kalau bahasa lapangannya tuh striker yang dipatok di tengah aja udah. Iya. Kayak gitu. Jadi menurut saya bukan karena Sananta yang gak optimal, tapi memang pattern permainannya sistemnya formasi Sintayong yang akhirnya ngebuat Sananta terlihat tidak fit gitu aja sih. Iya, karena kan pastinya banyak pertanyaan yang timbul atau mungkin juga opini-opini yang timbul begitu di saat memang Rafael Strike ternyata tidak bisa bermain kemarin ya di laga semifinal. Nampak seperti tidak ada solusi di lini serang dari Indonesia. Kita kan sempat berpikir bahwa Hoki Caraka yang akan bermain ya, tapi mungkin pikirannya seorang Sintayong yang paling utama adalah kalau memainkan Hoki tidak memberikan pressing ke pertahanan dari Uzbekistan, tidak memberikan ketakutan untuk duet Abdul Qadir Husainov kemarin ya, atau center back lainnya dari Uzbekistan, tetapi memainkan Sananta tuh gunanya tuh sebenarnya untuk memberikan pressing kepada pertahanan dari Uzbekistan agar tidak bermain nyaman. Cuma memang pada akhirnya Sananta ketika berada di depan, ketika ada bola yang turun, dia tidak ikut turun, dia tetap stay di depan karena memang itu posisi naturalnya dia dan itu wajar menurut saya. Dan lagi-lagi yang seperti saya tadi James bilang, sistemnya itulah yang dimiliki Sintayong yang akhirnya membuat Sananta itu sulit untuk bermain sejak menit awal sebenarnya. Ya, ini menarik ya sebetulnya Sport Bola apabila tadi Sport Bola mendengarkan apa yang kita bicarakan ya. Ini menggambarkan bagaimana kekuatan dari Indonesia nantinya bisa terlihat atau mungkin ditawarkan oleh skuad Garuda Nusantara Muda ketika berhadapan dengan Irak U23. Mulai dari lini pertahanan tentunya tadi kita sudah membahas apabila Rizky Ridho ada yang menggantikan lini tengah. Ini kan juga menjadi salah satu aspek yang juga perlu nampaknya untuk dievaluasi di saat menghadapi Irak U23. Kita banyak melakukan passing error di saat menghadapi Uzbekistan. Di laga semifinal kemarin, final pass juga tidak terlihat secara akurat ya. Yang mengalir ke final third dari Uzbekistan. Ini yang juga menjadi catatan yang perlu untuk diperbaiki. Kemudian bagaimana para pemain Indonesia menciptakan created chance.
kita tahu kemarin di laga semifinal Uzbekistan di saat mereka sudah menemui yang namanya kebuntuan, Yes. seringkali para pemain Uzbekistan ini melakukan sepakan dari luar kotak penalti. Iya. Ya, dan ternyata solusi itu juga mutakhir, Efektif. efektif. Gol Ya. kedua dari tendangan jarak jauh kan. Betul. Dan hal inilah yang sebetulnya kita inginkan untuk bisa Betul. dicoba oleh seorang, let's say, kita punya Ferdinand di sana sebetulnya Iya. yang punya kapasitas sepakan dari jarak jauh. Cannonball ya. Cannonball gitu. Kemudian juga tentunya seorang Nathan Chuaon Iya. yang dia sempat mencoba beberapa kali sebetulnya, termasuk di saat menghadapi Korea Selatan U23. Ya. Lalu yang sangat-sangat menjadi faktor keunggulan dari seorang Rafał Strijk adalah keberanian Iya. bagi dirinya ketika mungkin lini pertahanan lawan itu sangat kokoh, sangat kompak. Gol yang ia ciptakan ke Lawan gawang Korea. Korea Selatan U23 itu adalah salah satu pembuktian bahwa memang seorang Rafał Strijk ini selain dia punya ketajaman, tapi dia juga punya visi bermain yang sangat baik. Jadi memang modal yang dimiliki oleh Indonesia menghadapi Irak dari pandangan Labib Oh iya. seperti apa? Apa yang menjadi keunggulan Ya. dari Indonesia yang bisa nantinya kita saksikan? Ya kalau berbicara apa sih indikatornya, apa sih alasannya kalau Indonesia itu bisa menang? Menurut saya kita tahu Irak juga lawan yang sulit, James. Kita juga harus, menurut saya adalah bagaimana ada beberapa hal, tapi yang paling utama adalah bagaimana para pemain disiplin dalam menerapkan formasi atau instruksi yang diberikan oleh Sintayong. Sintayong tahu lawannya Irak, lawan yang cukup ambisius juga, lawan yang punya adaptasi formasi yang cukup baik ya. Tidak seperti Korsel yang coba bermain dari 3-4-3 ke 4-2-3-1. Tambahan juga tentunya lawan yang memang sudah punya target untuk bermain di Olimpiade sejak awal. Nah itu paling penting itu. Ya. Itu berarti kan artinya mentalnya udah disiapkan sebelum Piala Asia U23 2024 ini kan. Betul. Yang artinya yang menarik adalah asal para pemain disiplin dalam menerapkan formasi yang coba diterapkan oleh Sintayong nantinya. Dan yang paling pasti, yang paling mewah adalah para pemain tidak melakukan kesalahan elementer terutama. Itu aja sebenarnya. Kita lihat formasi 3-4-3-nya Indonesia itu cukup efektif. Qatar kesulitan menghadapi kita. Jordan kalah 4-1, Australia kalah. Korsel harus putar otak untuk mencoba membongkar pertahanan kita. Menurut saya cuma Uzbekistan yang punya cara yang tepat untuk membongkar pertahanan kita. Jadi menurut saya formasi 3-4-3 itu sudah cukup efektif. Gimana caranya para pemain lebih perfect lagi, lebih sempurna lagi dalam menyempurnakan instruksi yang coba diinginkan oleh STY nantinya. Yes, dan ditambah lagi juga memperkuat faktor komunikasi antar lini. Oke, chemistry berarti juga penting juga kan. Tapi Ya. saya melihat memang faktor komunikasi juga sebenarnya sudah cukup baik ya, antara bagaimana Rizky Ridho sebagai penggalang di lini pertahanan, sebagai jenderal untuk mencoba berkomunikasi dengan duet Ivar Jenner dan juga Nathan Chuaon. Tapi memang ketika melawan Uzbekistan sedang berada di level yang berbeda. Itu aja. Betul. Dan ya ketika nanti Rizky Ridho tidak ada kan berarti perlu adanya Commander kecenderungan lain. ya, kecenderungan untuk mencari commander yang lain. Commander yang lain. Dan mungkin gue bisa menggambarkan itu bisa digantikan oleh sosok seorang Justin Hubner Betul. nantinya, atau mungkin Nathan Chuaon juga. Betul, ataupun bahkan Muhammad Ferrari. Ya. Walaupun mungkin Ferrari lebih ideal bermain sebagai right center back ya. Ya. Tapi bukan tidak mungkin Ferrari bisa dimainkan sebagai center back murni juga oleh pelatih Sintayong. Ya, ada salah satu kabar juga yang menurut gua ini adalah kabar baik sobat bola, di mana ada 2 pemain dari tim nasional Irak U23 yang mengalami cedera di saat mendapatkan kekalahan dari Jepang U23. Di sana ada Salem Ahmed dan juga tentunya Karar Muhammad Hussein Ali. Ya, sebenarnya 2 pemain ini cukup menjadi sedikit kabar berita baik ya buat Indonesia ya. Tetapi mungkin Irak dengan asuhan pelatih Radi Serasil menurut saya sudah juga menyiapkan para pemain backup, para pemain pengganti yang akan menggantikan 2 pemain yang cedera nantinya ketika menghadapi Indonesia. Jadi tetap diwaspadai 11 pemain yang selalu siap tempur buat Irak nantinya. Yes, itu yang menjadi pesan paling penting ya, tetap harus bisa menjaga yang namanya compactness, Betul. ya, Waspada. berhati-hati, Yes. juga mengurangi yang namanya kesalahan elementer, Terutama ya. elementer. Ya, itu yang sangat krusial. Krusial Ya, banget. itu poin krusial yang kita Karena- harapkan ada evaluasi yang langsung terlihat nantinya di saat menghadapi Irak. Karena sebenarnya kita itu udah di level Asia. Ya. Kita bahkan udah di level pertandingan terakhirnya Piala Asia. Kita kapan lagi main di Piala Asia sampai hari terakhir nih Ya. istilahnya. Makanya dari itu kita harus akui bahwa kita tuh harus punya mental yang udah berbeda.
kebobolan sekali menurut gue udah biasa aja. Iya. Harus kita balas kayak gitu aja sih. Jangan terbawa suasana. Itu yang bahayanya Indonesia kan. Kemarin ketika ada keputusan yang cukup membuat mental drop, game shape-nya langsung berantakan. Bib, apakah ada faktor sebetulnya kalau kita sedikit mengulas lagi ya, Ya. di saat kekalahan Indonesia atas Uzbekistan, yang namanya overexpose bagi tim nasional Indonesia 23 yang akhirnya juga kurang lebihnya sedikit membebani mentality dari pemain. Ya sebenarnya kalau overexpose juga ketika mereka belum berangkat ke TC di Uni Emirat Arab juga sebenarnya udah overexpose ya. Tapi itulah udah menjadi takdir setiap pemain sepak bola yang bermain untuk tim nasional, terutama tim nasional Indonesia, bahwa expose itu bakal ada terus. Konsekuensi berarti ya? Konsekuensi itu hal yang berbarengan. Ketika lu masuk ke dalam suatu unit gitu, contoh lah klub sepak bola atau tim nasional dalam level profesional, expose itu bakal mengikuti lu sampai kapanpun. Seperti bayangan yang bakal mengikuti lu, yang bakal mengintai lu kapan aja. Jadi lu harus hati-hati di situ. Betul. Hati-hati dalam menjaga lebih, kalau zaman sekarang kan mainnya media sosial ya, lebih menjaga aja lah. Oke. Berarti memang betul ya, mungkin kita sering bicarakan juga lebih ya, bahwa kita selalu berharap agar setiap pertandingan itu para pemain bisa menjaga behavior. Yes. Ya, mereka juga bisa untuk down to earth. Ya. Karena Jangan itu emosi. penting. Jangan emosi. Humble juga. Ya, karena kemarin ketika berhadapan dengan Uzbekistan memang terlihat sekali ya, ada beberapa pemain yang akhirnya lepas kontrol. Iya. Gitu. Lebih ke emosi ya. Terus akhirnya menghadirkan kerugian tentunya buat Indonesia, dan itu harus menjadi evaluasi benar-benar. Menurut gua Coach Sintayong selain penekanan disiplin terhadap para pemainnya juga adalah bagaimana Sintayong tetap meredakan suasana di locker room. Ya. Itu paling penting. Ya. Memang seringkali kita penasaran soal bola. Momen di saat Indonesia itu menuju ke locker room, ya kan? Apa sih yang sebetulnya diutarakan, atau mungkin apa sih instruksi-instruksi yang ada di locker room, ya kan? Karena memang itu adalah hal yang pastinya kita itu sebagai penikmat sepak bola itu pingin tahu gitu loh, ingin dengar gitu, karena sudah banyak kan pasti dokumenter yang menggambarkan seperti apa seorang Pep Guardiola. Betul. Pep Talk ya bahasanya. Ya, di saat dia mengisi locker room, ya kan, dalam kondisi apapun, baik ketika unggul ataupun juga tentunya tertinggal. Mikel Arteta di sana. Kita ingin tahu juga sebetulnya ya, seorang Coach Sintayong itu seperti apa sih di saat dia ada di locker room gitu. Saya melihat bagaimana ada beberapa hal yang dilakukan oleh Sintayong di locker room. Ini sedikit bocoran aja, ini juga di pertandingan A1 ya. Ini di pertandingan uji coba juga sih. Betul. Sintayong selalu lebih menekankan ketika di pertandingan itu moral dan mental bertanding tetap terjaga, dan mungkin ketika shape permainan berantakan di regroup lagi, itu paling penting. Karena pastinya Sintayong udah nggak bakal bahas tentang taktikal dan teknikal lagi. James, menurut gue levelnya udah nggak di situ. Tentang gimana para pemain dianggap bisa mengalahkan semua lawan yang ada di depan. Dibuat mental seperti itu, dibuat mental juara, itu aja sih paling. Mindset ya. Mindsetnya itu paling penting. Yes, karena kita percaya apabila mindset yang bagus, mindset yang kuat, itu juga menentukan dan akan tercermin mentalnya juga. Ya, saya sepakat. Gitu. Alright, Labib. Yes, James. Dari pembahasan yang kita sudah bicarakan ya, mulai dari mengulas laga Indonesia di semifinal menghadapi Uzbekistan, di mana kekalahan didapatkan oleh Indonesia, tapi juga ada modal positif sebetulnya di balik kekalahan dari Garuda Nusantara Muda, dan persiapan Indonesia menghadapi Irak U23 di perebutan tempat ketiga, di mana memang kita berharap agar ya semoga tidak perlu harus melalui kualifikasi menghadapi Guinea, begitu. Betul. Jadi ya otomatis memang all out itu yang menjadi salah satu aspek yang kita ingin lihat nantinya dari para pemain. Nothing tulus aja udah. Tampil dengan tanpa beban ya, karena toh juga itu adalah message yang juga disampaikan oleh Coach Sintayong pada saat post match belum menghadapi Uzbekistan U23 ya. Dia ingin menikmati bersama dengan para pemainnya. Iya, dia ingin menikmati tantangan dan prosesnya. Betul. Tapi kalau ingin bermain di Olimpiade harus mengikuti apa yang saya inginkan. Iya. Itu aja sih dia, simpelnya. Optimiskah untuk kita bisa mendapatkan kemenangan atas Irak U23? Kalau gue optimis banget. Gue lebih optimis dibandingkan lawan Uzbekistan kemarin. Oke. Itu aja sih. Prediksi skor nih, Labib. 1-0 untuk Indonesia. Kemenangan 1-0 ya untuk Indonesia. Kalau gue mungkin 2-1 untuk Indonesia. Oke. Ya. Dari kemarin karena gue 2-1 terus. Alright. Wow, ini sangat menghangatkan sekali ya. Suasana di studio yang tadi dingin banget. Ya, jadi hangat ya.
banyak pembicaraan yang sangat edukatif ya untuk para pecinta bola Indonesia. Iya, karena memang kita sadar betul ya bahwa memang sobat bola yang memberikan reaction tentunya di setiap kolom komentar yang ada pada semua episode podcast kita. Ternyata memang banyak yang kritis, banyak yang juga pastinya punya rasa keinginan tahu tinggi gitu. Ya betul James. Bukan hanya sekedar asal komen aja, tapi kita juga mengapresiasi buat teman-teman yang sudah memberikan atensi ya dengan Demam Bola Podcast, ya kan? Pembahasan Tim Nasional Indonesia U23 udah kita bahas nih, sobat bola. Nah sekarang mungkin kita lebih cooling down karena ada kabar yang hadirnya dari Martin Paes yang resmi menjadi WNI, Labib. Ya, per hari Selasa tanggal 30 April, bagaimana Martin Paes ini ya sumpah menjadi warga negara Indonesia, dan kehadiran Martin Paes dengan segudang pengalamannya di Major League Soccer bersama FC Dallas ya, itu akan jelas memberikan warna, memberikan kualitas tambahan untuk timnas Indonesia senior nantinya. Ya, dan kita mau menghadapi sisa kualifikasi di round 2 melawan Irak dan melawan Filipina. Kalau hitungan di atas kertas kita pasti lolos ke round 3. Tinggal membutuhkan 1 angka doang. Betul. Atau 3 angka gitu. Ya lawan Filipina bisa kita gapai lah di situ. Tetapi yang paling penting kehadiran Martin Paes itu kan buat di round 4. Kita udah gak bisa memilih, itu jagoannya Asia semua. Mau ketemu Korea dah. Mau ketemu Jepang deh. Mau ketemu Uzbekistan lagi deh, nggak apa-apa. Cuma kehadiran Martin Paes setidaknya memberikan boosting, memberikan kualitas tambahan, memberikan puzzle di lini pertahanan. Kita tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Hernando ya. Hernando juga udah tampil luar biasa ya. Tetapi nantinya akan menghasilkan kompetisi yang kompetitif di antara para penjaga gawang timnas Indonesia. Itu yang menarik sih nantinya. Iya, itu paling menarik. Memang keadaan dari Martin Paes penjaga gawang Dallas FC ya. Yes. Yang walaupun memang kita sebetulnya berharap agar Martin Paes bisa balik lagi ke Eropa gitu kan. Main di Liga Belanda lagi lah, nggak apa-apa lah. Karena dia kan jebolannya Eredivisie ya. Ya secara kualitas sebetulnya Martin Paes bisa bermain di Liga Belanda, bahkan mungkin Liga Italia. Liga Jerman juga bisa dia. Ya di Eropa lah tentunya memang ya. Betul. Tapi ya kita masih menanti pastinya karir ke depan bagi seorang Martin Paes. Cuman yang pasti kita happy ya dengan kabar dari Martin Paes yang akhirnya dia disahkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya semoga kehappyan kita mendengar Martin Paes ditambah lagi kehappyan kita mengetahui nantinya ketika live reaction Indonesia bisa merebut tiket Olimpiade otomatis. Betul. Di perebutan tempat ketiga nanti. Betul, dan juga tentunya ya tadi kan gue sempat sedikit nge-spill nih tentang yang namanya Eropa ya. Nanti kita juga akan mempersembahkan yang namanya Piala Eropa. Waduh, wah harus sama kita lagi ya. Yoi. Sama kita lagi. Kita bakal ngebahas Piala Eropa, serba-serbi Piala Eropa itu di Demam Bola Podcast juga, sobat bola ya. Jadi untuk sobat bola yang nggak cuman hanya ngikutin sepak bola Indonesia aja, atau mungkin juga tentunya ingin punya keinginan tahuan tinggi ya untuk sepak bola Eropa, tonton Demam Bola Podcast ya. Iya, Demam Bola Podcast ya, James ya. Menurut saya ini podcast yang sangat edukatif buat para pecinta sepak bola baik di Indonesia maupun pecinta bola luar negeri. Betul. Jadi terima kasih banyak sobat bola yang udah menonton Demam Bola Podcast. Jangan lupa nih ya, saksikan kita berdua plus juga Noella ya di Demam Bola Live Reaction yang nantinya kita akan mengawal bersama-sama langkah dari Indonesia U23 untuk bisa menggenggam tiket ke Olimpiade 2024 karena kita masih yakin banget Olimpiade 2024, here we go. Oke, Indonesia 23 versus Irak 23, Kamis 2 Mei 2024 tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di YouTube RCTI Entertainment. Jangan lupa juga nih untuk terus tonton perjuangan dari Tim Nasional Indonesia 23 hanya di RCTI dan kamu juga bisa untuk menikmati, menyaksikan permainan dari Tim Nasional Indonesia 23 live streamingnya di Vision Plus. Dan kita juga mohon maaf nih ya karena ya kita belum bisa untuk menayangkan pertandingannya di YouTube. Tapi tenang aja ya karena kita tetap akan ada untuk menemani sobat bola semua. Waduh, kita setia banget ya pokoknya sama sobat bola. Kita benar-benar ngasih asupan sepak bola baik lokal maupun internasional untuk para sobat bola ya di Demam Bola Podcast, di apapun itu yang diproduksi oleh RCTI Entertainment. Keren. Kita sayang RCTI Entertainment pokoknya ya. Oke. Kalau begitu gua Jabur pamit. Gua Labib Sadat pamit. Sampai ketemu lagi sobat bola dan pastinya last but not least salam Demam Bola.